Terlepas dari kenyataan bahwa dia telah mempertaruhkan segalanya untuk membantu Wang Donger mendapatkan rumput kerinduan yang merindukan, dia menghargai hidupnya seperti semua manusia, terutama karena dia hanya bisa membuat Donger bahagia jika dia hidup. Keadaan mental yang stabil memungkinkan Huo Yuhao untuk tenang. Dia memeriksa tubuhnya sekali lagi, dan dengan cepat menemukan sumber harapan. Itu benar, pada saat ini, tubuhnya benar-benar kacau. Bahkan lorong-lorong di tangannya semua kusut, dan dia tidak bisa menggerakkan satu jari pun. Namun, masih ada satu tempat yang tetap utuh dalam dirinya. Itu adalah otaknya. Dengan kata lain, meskipun kondisi fisiknya buruk, kondisi mentalnya masih utuh. Selanjutnya, setelah dia menggunakan Full Moon Piercing Autumn Dewu, kualitas kondisi mentalnya juga berubah. Mata rohnya tampaknya berkembang sekali lagi. Semua ini adalah pencapaian luar biasa. Dengan kata lain, sementara kultivasi Huo Yuhao mungkin terbelakang, dan dia tidak berani menggunakan kekuatan jiwanya sendiri, mata rohnya tetap sama, dan laut spiritualnya tidak berubah. Bahkan, bisa dikatakan sudah menjadi lebih kuat. Ranah konkretnya yang tidak material semakin stabil karena cintanya pada Donger. Ini memungkinkan arwahnya naik ke tingkat berikutnya, dan dia bahkan memiliki gerakan unik di mana kekuatan rohaninya bergabung dengan kekuatan jiwanya, Dewi Cahaya. Ini adalah keuntungannya sekarang. Kekuatan spiritualnya telah terbangun di dalam dirinya, dan berada di ambang pemulihan. Itu tetap bersemangat. Didukung oleh kekuatan spiritualnya, ia menggunakan deteksi spiritual dan mata iblis ungu dari domain benih mustard untuk merasakan setiap perubahan di tubuhnya. Dengan kekuatan spiritualnya yang kuat sebagai tamengnya, dia bisa mencoba dan menyembuhkan dirinya sendiri. Kekuatan spiritualnya adalah bentuk energi lain. Adalah mungkin baginya untuk menggunakan kekuatan spiritualnya untuk melindungi lorong-lorongnya. Setelah dia menjernihkan pikirannya, Huo Yuhao tidak panik. Tidak ada gunanya panik. Dia harus menunggu pemulihannya mencapai puncaknya sebelum dia bisa melakukan apapun. Pada saat yang sama, ketika dia bangun, fungsi tubuhnya mulai pulih juga. Seperti ini, kekuatan life goal bisa dirasakan sekali lagi. Energi kehidupannya yang kuat memungkinkannya untuk terus memiliki energi kehidupan yang kuat. Tidak peduli bagaimana pemulihannya, itu akan menjadi lebih mudah. Setelah BBI dan yang lainnya mendengar bahwa Huo Yuhao sudah bangun, mereka semua datang mengunjunginya. Tetua Xuan juga datang. Namun, Tetua Xuan menginstruksikan bahwa tidak seorang pun akan diizinkan untuk mengganggu Huo Yuhao. Karenanya, setiap orang hanya bisa mengunjunginya seminggu sekali. Pemulihannya akan sepenuhnya dikelola oleh Wang Donger. Huo Yuhao berbaring di sana selama 3 hari. Dalam 3 hari ini, dia tidak melakukan apa-apa. Dia diam-diam menikmati perawatan Wang Donger. Memang, itu adalah bentuk kenikmatan. Sementara tubuhnya tidak bisa bergerak dan bagian dalam tubuhnya kacau, dia bisa melihat Wang Donger merawatnya setiap hari. Ini mengisinya dengan kehangatan yang tak terkatakan. Terutama di malam hari, ketika Wang Donger, tersipu, naik ke tempat tidur di sebelahnya untuk tidur hanya mengenakan pakaian dalamnya. Ini membuat kekuatan rohaninya pulih dengan sangat cepat. Mungkin inilah kekuatan cinta. Tentu saja, ini juga bisa disebabkan oleh keterampilan fusi roh-roh Dewi Cahayanya. Huo Yuhao tidak mengatakan yang sebenarnya kepada Wang Donger. Dia hanya mengatakan bahwa dia perlu waktu untuk pulih. Ini bagus juga, karena Wang Donger tidak menyelidiki atau bertanya lagi kepadanya. Yang dia lakukan adalah merawatnya tanpa lelah. Dia tidak ingin menekannya. Baginya, tidak peduli apa yang terjadi dengan Huo Yuhao di masa depan, tidak peduli apakah dia bisa pulih atau tidak, dia tidak akan pernah meninggalkannya. Fajar, 3 hari kemudian. Dia membuka matanya, dan di kedalaman murid kembarnya, cahaya ungu menyala. Segala sesuatu di sekitarnya menjadi lebih jelas, dan dengan setiap pikiran yang terlintas di benaknya, ia merasa seolah-olah seluruh pulau laut dewa berada dalam genggaman mentalnya. Ternyata semuanya tidak seburuk yang dia kira. Ketika dia merasakan sedikit perubahan pada Huo Yuhao, Wang Donger segera membangunkan dirinya. Dia duduk dengan tergesa-gesa dan bertanya dengan cemas, "Yuhao, kamu baik-baik saja?" Huo Yuhao tersenyum padanya dan bertanya, "Apakah aku terlihat baik-baik saja?" "Donger, tutup mata kamu." Wang Donger menatapnya dengan curiga. Di bawah desakannya, dia menutup matanya. Bulu matanya yang panjang dengan lembut menyentuh bagian bawah matanya, membuatnya sangat menarik. Detik berikutnya, Wang Donger melihatnya juga.
Yang membuatnya terkejut, dia menyadari bahwa dia sedang melihat seluruh Sigot Island seolah-olah itu adalah model 3D. Dia bahkan bisa melihat warna-warna pulau itu, seolah-olah dia adalah sepasang mata di langit yang menatap pulau itu. Tidak, tidak, dia tidak hanya menatap ke bawah. Dia bisa melihat setiap detail kecil pulau itu. Satu-satunya hal yang tidak bisa dia lihat dengan jelas adalah area di sekitar paviliun Dewa Laut, yang tampaknya dilindungi oleh lapisan cahaya keemasan. Itu pasti kekuatan pohon emas. Apakah berbagi deteksi spiritual ini? Berbagi deteksi spiritual Yu Hao? Wang Dong'er membuka matanya tiba-tiba. Dengan mata lebar, dia memandang Huo Yu Hao dan berkata, suaranya bergetar, Yu Hao, kamu. Huo Yu Hao memandangnya dan berkata, aku mengatakan bahwa aku baik-baik saja. Suamimu seperti kecoa yang tidak bisa dihancurkan. Ini adalah hasil dari 3 hari kerja keras. Setelah itu, semuanya akan menjadi lebih baik. Aku masih bisa melakukan ini. Wang Dong'er memperhatikan saat mata Huo Yu Hao berubah ungu cerah. Bagi yang lain, ini mungkin sedikit mengganggu. Namun, itu tidak terjadi untuk Wang Dong'er. Pada saat itu, hanya ada kegembiraan dan harapan di hatinya. Dia akhirnya bisa melihat harapan pemulihan untuknya. Tetua Xuan minum dari labu di kamarnya. Sejak dia menjadi tuan paviliun Dewa Laut, dia tidak bisa merosot seperti sebelumnya. Bagaimanapun, dia mewakili level tertinggi Akademi Shrek. Namun, ia masih menyukai hidupnya memegang labu di satu tangan dan paha ayam di tangan lainnya. Namun, dia sekarang hanya bisa melakukannya dalam batas-batas kamarnya. Namun, tidak peduli berapa banyak anggur yang dia minum beberapa hari terakhir ini, suasana hatinya tidak bisa lebih baik. Huo Yu Hao, apa yang terjadi padamu? Bagaimana aku bisa menjawab tetua MU setelah aku mati? Anak ini, sungguh. Tetua Xuan tidak bisa menyuarakan ketidakpuasannya di depan umum. Bagaimanapun, dia telah melakukan apa yang dia lakukan untuk menyelamatkan orang yang dia cintai. Dia tidak tahu apakah dia akan berani melakukannya sendiri. Pada titik ini, mata gelap tetua Xuan menyipit. Baginya, seakan seluruh ruangan menjadi lebih cerah. Siapa di sana? Tetua Xuan bertanya dengan suara rendah. Energi yang kuat berdenyut dari tubuhnya. Tetua Xuan, ini aku, jawab sebuah suara yang jelas. Seketika, Tetua Xuan merasakan roh hangat muncul di kamarnya. Itu tidak berani mendekatinya, tetapi malah berhenti di pintunya. Kemudian, lapisan tipis ungu mulai menyebar dan berubah menjadi wajah tersenyum yang menatapnya. Ini adalah... Tetua Xuan menatap wajah tersenyum karena terkejut. Yu Hao? Bagaimana kamu melakukan ini? Tentu saja, siapa yang bisa menjadi wajah selain Huo Yu Hao? Huo Yu Hao sedikit tersenyum dan berkata, sementara tubuhku lemah, aku menggunakan beberapa ramuan yang membantu meningkatkan kekuatan spiritualku ketika aku sedang membantu Dong'er menemukan rumput kerinduannya yang rindu. Mereka membiarkan kekuatan spiritual aku meningkat secara eksponensial. Ini seperti mata spiritual aku telah mengalami evolusi kedua. Ini telah memungkinkan kekuatan spiritual aku untuk mencapai dunia konkret imaterial, dan dengan demikian, aku dapat berkomunikasi dengan kamu dari jauh. Ini adalah manifestasi dari kekuatan spiritual aku. Meskipun aku belum mahir menggunakannya, aku yakin waktu akan lebih baik. Tetua Xuan memandangnya dengan tercengang dan bertanya, bagaimana tubuhmu? Kekuatan spiritual kamu dapat melakukan ini? Huo Yu Hao terkekeh dan berkata, jangan khawatir. Aku akan menjadi lebih baik. Tetua Xuan melemparkan labu ke samping dan berkata, aku akan pergi sekarang. Ketika dia mengatakan itu, dia terbang keluar dari pintu. Dalam sekejap mata, dia berada di luar kamar Huo Yu Hao. Ketika dia menatap Tetua Xuan, yang sedang menuju ke kamarnya dengan wajah kaget, Huo Yu Hao tersenyum senang. Eksperimennya yang sukses memberitahu dia bahwa kekuatan spiritualnya telah benar-benar mencapai tingkat yang baru. Itu tidak lagi murni, spiritual, seperti sebelumnya. Sementara itu masih metafisik, dan tidak bisa menyerang seperti kekuatan jiwanya, dia bisa melakukan banyak hal yang tidak bisa dia lakukan sebelumnya. Sebagai contoh, deteksi spiritualnya dapat digunakan untuk komunikasi seperti apa yang baru saja dia lakukan dengan Tetua Xuan. Pada saat yang sama, dia merasa bahwa jangkauan deteksi spiritualnya tidak buruk. Pulau Dewata Laut tidak terlalu besar, tetapi diameternya setidaknya 1 kilometer.
Dia sudah bisa melihat segala sesuatu di pulau itu, serta bagian dari danau Dewa Laut. Melalui berbagi deteksi spiritual, ia awalnya hanya bisa menggunakannya untuk mengajar orang lain. Sekarang, dia bisa terhubung langsung dengan kekuatan spiritual orang lain. Kemudian, dia bisa mengomunikasikan niat dengan pihak lain. Ini tidak hanya memenuhi perannya sebagai guru jiwa tipe kontrol, tapi dia juga bisa mencari pendapat orang lain. Sementara tubuhnya tidak bisa bergerak, dia bisa dengan mudah berbicara dengan siapapun di Pulau Sigot. Di bawah kondisi tubuhnya saat ini adalah berita bagus. Dengan pemulihan kekuatan spiritualnya, Huo Yuhao menjadi lebih jelas tentang kondisi tubuhnya. Dia tidak takut dia tidak akan pulih. Karena dia masih hidup, pasti ada alasan untuk itu. Dengan kekuatan spiritual, sementara dia tidak bisa menggunakannya untuk menyerang apapun di dunia di sekitarnya, dia bisa menggunakannya untuk melebur dengan kekuatan jiwanya di dalam dirinya dan mencapai hasil yang mengerikan. Ini adalah pisau bedah yang sangat rumit. Huo Yuhao mengerti bahwa satu-satunya cara untuk menyembuhkan dirinya sendiri adalah melalui dirinya sendiri. Kekuatan spiritualmu, Yuhao? Tetua Xuan menatapnya dengan ekspresi yang tak terlukiskan di matanya. Sebagai Douluo Transenden kelas 98 yang hanya selangkah lagi dari menjadi Douluo utama, Tetua Xuan dapat melakukan semua yang baru saja dilakukan Huo Yuhao. Meskipun dia bukan seorang guru jiwa tipe roh, dia juga bisa memaksa kekuatan rohaninya untuk mengambil bentuk konkret. Namun, ia tidak bisa membiarkan manifestasi kekuatan spiritualnya meninggalkan bidang pandangnya. Jika dia melakukannya, dia akan kehilangan kendali atasnya. Dalam hal kekuatan spiritual, Huo Yuhao tidak bisa dibandingkan dengan Tetua Xuan. Namun, dalam hal kontrol kekuatan spiritualnya, serta kualitas kekuatan spiritualnya, Huo Yuhao sudah melampaui dia. Sementara dia tidak tahu seberapa kuat kekuatan spiritual Huo Yuhao jika dia menggunakannya untuk menyerang. Dia tahu bahwa Huo Yuhao tidak lumpuh secara permanen. Selanjutnya, kekuatan spiritualnya masih meningkat. Huo Yuhao terkekeh dan menjawab, metafisik, itu kurang lebih sudah stabil. Tetua Xuan segera bertanya kepadanya, bagaimana dengan mata rohmu? Sudahkah mereka membaik juga? Huo Yuhao mengangguk. Tetua Xuan bergumam pada dirinya sendiri, kebangkitan kedua, ini memang kebangkitan kedua. Kekuatan spiritual kamu bisa segera menjadi yang terkuat di seluruh benua. Sementara beberapa di sekte tubuh juga mengalami kebangkitan kedua, aku dapat yakin bahwa pada tingkat kamu, tidak ada yang lebih kuat dari kamu. Ini luar biasa. Bagaimana lukamu? Huo Yuhao berkata, luka aku masih bermasalah. Namun, aku percaya diri. Untuk akademi, untuk sekte Tang, untuk Donger dan aku akan melakukan yang terbaik untuk pulih. Tetua Xuan mengangguk dan berkata dengan serius, jangan terburu-buru. Huo Yuhao terkekeh dan berkata, aku tidak akan, jangan khawatir. Dengan Donger menemani aku tidak terburu-buru sama sekali. Wang Dong'er mencengkeram tangannya dengan ringan dan tersenyum. Dia ingin merawatnya selamanya. Setelah kejadian ini, pola pikir mereka terhadap hubungan mereka telah mengalami perubahan besar. Pemahaman mereka tentang cara cinta melampaui pemahaman rekan-rekan mereka. Tetua Xuan berkata, bagaimana dengan ini? Kamu menggunakan kekuatan spiritual kamu untuk membuat rencana penyembuhan untuk diri sendiri. Tetua Zhuang dan aku akan memantau kamu ketika kamu menyembuhkan diri sendiri. Jika terjadi sesuatu, setidaknya kami dapat membuat kamu tetap hidup. Ini akan memberi kamu kebebasan dalam pemulihan kamu sendiri. Oke, Huo Yuhao menerima tawaran itu dengan mudah. Dengan dua Douluo Transenden membantu kesembuhannya, secara alami akan jauh lebih aman. Kondisinya memang rumit. Tetua Xuan berpikir sejenak, dan kemudian berkata, selanjutnya, jangan memberitahu siapapun tentang evolusi kedua jiwa tubuh kamu. Untuk saat ini, bahkan jangan memberitahu anggota lain dari 7 monster Shrek. Apakah ada kebutuhan untuk rahasiaan ini? Huo Yuhao bertanya. Mulut Tetua Xuan berkedut ketika dia berkata, ini adalah senjata rahasia. Selanjutnya, setelah kamu pulih, kami perlu berbicara tentang hukuman kamu. Huo Yuhao tertegun. Dengan ekspresi pahit, dia berkata, ada hukuman. Tetua Xuan berkata dengan marah, tentu saja. Jika semua orang bertingkah sembrono seperti kamu, tanpa peduli dengan peraturan, bagaimana kita bisa menjalankan akademi? Aku memberitahu kamu sekarang bahwa kamu telah diusir dari Paviliun Dewa Laut. Kamu dapat menebus kesalahan kamu dengan perbuatan baik,
Dan mungkin kami akan mempertimbangkan untuk melembagakan kembali kamu sebagai anggota Paviliun Dewa Laut. Selanjutnya, hadiah dari penelitian masa depan kamu tentang roh telah dibatalkan. Jika kamu mati di luar, bagaimana kamu bisa menjawab tetua MU? Kau bajingan kecil, kau benar-benar membuatku kesal. Tetua Xuan memang marah. Bagaimana mungkin dia tidak? Siapa sebenarnya Huo Yuhao? Dia adalah penerus yang ditunjuk tetua MU sebagai Tuan Paviliun Dewa Laut. Dia juga dilatih di bawah rencana tentara tertinggi. Namun, di hadapan emosinya, ia telah melupakan semua kewajiban dan tugasnya. Dia telah mempertaruhkan nyawanya untuk pergi ke setting Sun Forest tanpa memberitahu sekolah. Adalah mukjizat bahwa dia telah kembali hidup-hidup. Jika Huo Yuhao meninggal di luar, dampaknya pada Akademi Shrek tidak akan dapat diukur. Pukulan itu akan mirip dengan seluruh akademi kehilangan harapannya untuk masa depan dan arahan. Wajah Huo Yuhao dipenuhi dengan penyesalan. Dia benar-benar tidak berpikir jernih pada saat itu. Tetua Xuan, jangan marah. Aku akui bahwa aku salah. Aku akan menerima hukuman apapun yang dikenakan akademi kepadaku, tapi jangan keluarkan aku. Tetua Xuan mendengus dingin dan berkata, pengusiran? Jangan goda aku. Istirahatlah dengan baik untuk saat ini. Setelah kamu membuat rencana pemulihan, segera beritahu aku. Tetua Zhuang dan aku akan membantu kamu. Ya, Huo Yuhao menjawab dengan hormat. Tetua Xuan menginjak dengan marah. Dia hanya sedikit tersenyum ketika meninggalkan ruangan. Itu adalah senyum aneh ketika dia bergumam pada dirinya sendiri, kebangkitan kedua jiwa tubuh dan jiwa bela diri kembar. Apakah ada preseden di benua itu? Aku kira tidak. Catatan. Bagus, bajingan kecil, kamu hampir membuat aku mati karena marah. Saat dia menyaksikan Tetua Xuan pergi, mata cantik Wang Dong'er meminta maaf. Itu semua karena aku. Yuhao? Huo Yuhao tersenyum dan berkata, apa maksudmu dengan itu? Ini salah aku karena tidak memikirkannya. Sebenarnya, aku sangat menikmati hidup aku saat ini. Aku tidak perlu peduli tentang apapun, aku tidak perlu melakukan apa-apa, aku tidak harus berkultivasi. Aku dapat melihat kamu setiap hari. Memang ini adalah kehidupan yang penuh kebahagiaan. Ayo, Dewi Cahaya, beri aku ciuman. Wang Dong'er tidak bisa menahan tawa ketika dia berkata, kamu memang punya pikiran yang menarik. Berbaringlah di sana dan jangan bergerak dan datang dengan rencana pemulihan kamu. Ketika kamu baik-baik saja, aku akan membiarkan kamu menciumku. Mata Huo Yuhao berbinar ketika dia berkata, sebanyak yang aku inginkan? Wajah Wang Dong'er memerah, tetapi ketika dia melihat ekspresi antisipasi, dia mengangguk dan berkata, ya. Huo Yuhao dengan gembira berseru, bagus, kalau begitu aku akan segera mulai. Jangan khawatir, aku akan sangat berhati-hati. Untuk Dong'er aku akan sembuh secepat mungkin. Tunggu aku, di mana aku harus mencium? Haruskah aku mencium wajahmu, atau aku harus menciummu? Pergi. Wang Dong'er memerah saat dia berjalan pergi. Saat dia melihat betapa menggemaskannya dia, wajah Huo Yuhao bertepi gembira. Ini memang sentimen yang membahagiakan. Jika bukan karena fakta bahwa dia masih memiliki banyak hal untuk dilakukan, itu akan menjadi hal yang luar biasa jika dia bisa saja berbaring di sini dan menemani Dong'er. Setelah dia selesai dengan barang-barangnya, dia berencana untuk melakukan perjalanan dunia dengannya. Dia ingin melihat semua yang ada di bawah langit, makan semua makanan enak yang ada di sana, dan memiliki pengalaman menyenangkan sebanyak mungkin. Ini sekarang adalah tujuan hidupnya. Dengan mentalitas yang bersemangat ini, Huo Yuhao mulai memeriksa tubuhnya sekali lagi. Dengan energi spiritualnya yang kuat, ia pertama-tama menyapu tubuhnya, dan kemudian memeriksanya wilayah demi wilayah. Di laut spiritualnya, ia menggunakan kekuatan spiritualnya untuk membentuk model tubuhnya. Dalam model ini, ia memeriksa semua lorong yang rumit. Untuk area yang lebih serius, ia mewakilinya dengan warna yang lebih dalam. Untuk area yang kurang serius, ia menggunakan warna yang lebih terang. Seberapa rumit lorong-lorong manusia? Terlepas dari kekuatan spiritual Huo Yuhao, serta Sumeru dan Mustarsi Domain Purple Demon Aes, ia masih membutuhkan 3 hari penuh untuk menyelesaikan tugas ini. Kemudian, dia membagikan model tubuhnya dengan Tetua Xuan dan Tetua Zhuang melalui berbagi rohani. Ketika kedua Douluo Transenden melihat peta lengkap tubuh Huo Yuhao yang dibentuk menggunakan kekuatan spiritual metafisiknya,
mereka tidak bisa tidak berseru dengan kagum. Tak satu pun dari mereka yang bisa mengendalikan kekuatan spiritual mereka di level Huo Yuhao. Kemudian, mereka menggunakan waktu seminggu untuk menentukan kondisi semua lorong Huo Yuhao untuk membuat rencana pemulihan. Mereka menganggap setiap detail kecil sangat panjang untuk meminimalkan kesalahan. Setelah 10 hari istirahat, tubuh Huo Yuhao telah pulih sedikit. Kekuatan emas hidupnya terungkap sepenuhnya. Sementara luka-lukanya masih ada, tubuhnya dipenuhi dengan kehidupan. Kemampuan pemulihan dirinya sudah kembali, dan sudah mulai menyerap sebagian energi asal langit dan bumi yang sangat dingin. Sementara kecepatan penyerapannya lambat, Huo Yuhao dengan hati-hati mengamati bahwa tidak ada yang tidak bisa dia lakukan. Dalam 2 tahun, semua energi asal surga dan bumi di tubuhnya, selain yang terperangkap dalam tulang jiwanya, akan sepenuhnya terserap. Maka, akan jauh lebih mudah untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Namun, Huo Yuhao tidak mampu menunda. Hanya ada 20 hari lagi sampai turnamen. Dalam waktu 20 hari, dia harus memulihkan semua kemampuan bertarungnya. Tanpa Tangya dan Bei Bei, tidak akan ada dia. Orang bisa mengatakan bahwa Sekte Tang telah membuatnya. Kali ini, mereka berjuang untuk Sekte Tang. Bagaimana mungkin Huo Yuhao melewatkannya? Meskipun dia tidak mengatakannya, dia bertekad untuk pulih. Hanya dengan begitu dia bisa menuju ke Kekaisaran Sun Moon dengan semua orang. Dia bukan hanya pusat dari timnya karena pemahamannya tentang Kekaisaran Sun Moon, tetapi juga harapan mereka untuk menang. Selain itu, jika dia menunggu 1 tahun, semua lorong yang bermasalah di tubuhnya akan sepenuhnya siap. Jika dia ingin melakukan perubahan, itu akan jauh lebih sulit. Setelah rencana pemulihannya selesai, Huo Yuhao mulai bertindak. Rencananya sederhana. Dia akan mulai dari kecil sebelum pindah ke cedera yang lebih parah. Dia akan bertanggung jawab atas tahap awal pemulihannya. Setelah analisis yang cermat, Huo Yuhao, Tetua Xuan, dan Tetua Zhuang menemukan bahwa tubuh Huo Yuhao dapat dipecah menjadi 3 kondisi yang berbeda. Beberapa bagian tubuhnya masih utuh, beberapa bagiannya sedikit terluka, dan beberapa bagiannya sangat berantakan dan terluka parah. Oleh karena itu, Huo Yuhao harus terlebih dahulu menyembuhkan luka yang lebih ringan sebelum melanjutkan ke yang lebih serius. Kaki dan kepalanya sempurna. Ketiga bagian tubuhnya ini sama sekali tidak terluka. Tangannya sedikit terluka, begitu juga lorong-lorong di pundaknya. Bagian tubuhnya yang paling bermasalah adalah tubuhnya. Disitulah letak masalahnya. Oleh karena itu, Huo Yuhao mulai dengan pemulihan tangannya terlebih dahulu. Dia mendistribusikan kekuatan jiwanya di dalam dirinya, berkonsentrasi pada dantiannya. Huo Yuhao merasakan energi asal es dingin dari surga dan bumi yang dibawa oleh permaisuri salju. Kultivasinya telah dikurangi menjadi 3 cincin, yang berarti bahwa dia hanya bisa menggunakan energi dari 3 cincin dalam pertempuran. Tapi dia masihlah raja jiwa. Huo Yuhao pertama kali mulai membuka garis meridian dari anggota tubuhnya yang lebih rendah. Energi spiritualnya yang kuat perlahan memasuki dantiannya dan bercampur dengan kekuatan jiwanya. Karena lorong-lorong tubuhnya diblokir, kekuatan jiwanya tidak bisa menjalani kultivasi melingkar untuk waktu yang lama, menyebabkan mereka tampak lamban. Namun, ketika Huo Yuhao mengarahkan kultivasinya, fondasinya kuat, dan di bawah bimbingan energi spiritualnya, perlahan-lahan hidup kembali. Metodologi Huo Yuhao sederhana. Pertama, ia membiarkan kekuatan jiwanya memasuki kakinya, yang membantu secara bertahap membuka lorong-lorong kaku di kakinya. Kemudian, ia membuatnya melakukan sirkulasi sederhana dari kakinya ke pusat meridiannya. Sirkulasi ini memungkinkan kekuatan jiwanya untuk hidup kembali. Sementara ini tidak dapat meningkatkan tingkat kultivasinya dan tidak membantu penyerapan energi asal langit dan bumi. Ini memungkinkan kekuatan jiwanya untuk bersirkulasi tanpa henti. Segera, kakinya kembali merasa setelah sirkulasi sepanjang hari, Huo Yuhao bisa perlahan dan canggung mengangkat kedua kakinya. Wang Dong'er sangat senang sehingga dia menangis. Paling tidak, kakinya bisa bergerak. Setiap medan energi di tungkai bawahnya mendapatkan kembali perasaannya. Ini hanya hari pertama pemulihan, dan dia sudah mendapatkan hasil yang baik. Ini membuat Tetua Xuan, Tetua Zhuang, dan Wang Dong'er sangat bahagia. Melalui sirkulasi kekuatan jiwanya, Huo Yuhao perlahan menarik kekuatan jiwa di kakinya, dan kemudian menggabungkannya dengan kekuatan jiwa di meridiannya. Ini memungkinkannya untuk mengendalikan lebih dari 2/3 dari kekuatan jiwanya. Tentu saja, dia tidak bisa menggunakan kekuatan jiwanya dengan segera.
Lorong-lorongnya dihancurkan oleh dinginnya energi asal langit dan bumi dan panas teriknya matahari terbenam. Mereka sudah lemah dan kacau. Semua Huo Yuhao coba lakukan adalah membangun fondasi di tubuhnya sendiri. Dia selanjutnya mulai merawat lengannya. Lorong-lorong di lengannya telah cukup terluka karena luka bakar di tangannya. Bahkan setelah pemulihan diri, mereka masih kacau. Sebagai perbandingan, kekuatan jiwa di lengannya tidak bisa dibandingkan dengan dantiannya. Itu bahkan tidak bisa dibandingkan dengan kakinya. Namun, Huo Yuhao memiliki satu keuntungan, yang merupakan keuntungan dari tulang jiwa di tangannya. Lengan kirinya memiliki Ice Jade Scorpion Left Arm Bone, dan lengan kanannya memiliki Dark Golden Terror Claw Bear S Right Palm Bone. Dengan dua tulang jiwa ini, sementara daging dan kulit tangannya terluka parah, tulang-tulang di tangannya aman. Jika tulangnya telah meleleh, dia akan menjadi orang cacat sejati. Tidak mudah untuk membuka meridiannya dan merombatnya. Sebenarnya, itu adalah hal yang sangat menyakitkan untuk dilakukan. Namun, pada titik ini, Huo Yuhao tidak bertarung sendirian. Mereka punya rencana lengkap untuk apa yang harus dilakukan. Di bawah bantuan Tetua Zhuang, Huo Yuhao memaksa membuka setiap meridian. Ketika darah menyembur dari tangannya dan luka yang tak terhitung muncul, dia mampu memaksa mereka kembali ke posisi semula dan menyatu dengan tubuhnya sekali lagi. Setelah ini dilakukan, Tetua Zhuang menggunakan keterampilan jiwanya yang kuat untuk membantu tangan Huo Yuhao memulihkan energi vital mereka. Kemudian, si tetua mengirim darah kembali ke tubuhnya. Rasa sakit yang dialami Huo Yuhao selama proses ini bukanlah apa-apa. Hanya dalam waktu 1 hari, dia dapat menggerakkan tangannya lagi. Meskipun, karena gangguan dari saraf yang rusak di tubuhnya, lengannya tidak dapat bergerak untuk saat ini. Awal yang bagus. Namun, apa yang terjadi selanjutnya lebih mengkhawatirkan. Menurut rencana, langkah selanjutnya juga merupakan langkah yang paling penting. Mereka pertama-tama harus mengusir racun api yang tersisa di tubuh Huo Yuhao oleh Sun Spring Blazing. Baru setelah itu dia dapat memulai langkah selanjutnya dari pemulihannya. Kalau tidak, jika racun api, yang dekat dengan hatinya, tiba-tiba menendang, Huo Yuhao akan mati. Bagaimana dia membawanya? Mereka akan membuka dadanya untuk mengeluarkan racun. Yuhao, apakah kamu siap? Tetua Zhuang bertanya. Saat itu pagi, dan Wang Dong'er membantu Huo Yuhao membersihkan tubuhnya. Dia kemudian berbaring telentang di tempat tidurnya. Ketika dia sedang mencuci dia, tangan Wang Dong'er tidak bisa berhenti gemetar. Tidak peduli apa yang dia katakan, dia tidak bisa diredakan. Operasi hari ini terlalu penting. Jika berhasil, Huo Yuhao akan membuat pemulihan lengkap. Jika gagal, aku siap. Huo Yuhao mengangguk pada Tetua Zhuang sambil sedikit tersenyum pada Tetua Xuan dan Wang Dong'er. Tetua Zhuang berkata, tidak mungkin ada kesalahan. Jika ada, kamu akan mati. Huo Yuhao terkekeh, tidak akan ada kesalahan. Aku kokoh, dan aku tidak akan mati dengan mudah. Tetua Zhuang, Tetua Xuan, jangan khawatir. Bersiaplah untuk memulai. Putri Salju. Atas perintahnya, sinar cahaya oranye muncul dari dahinya. Bukankah itu Putri Salju? Putri Salju berbeda dari sebelumnya. Awalnya, dia mirip bayi, tapi sekarang dia sudah tumbuh dewasa. Dia tampak seperti seorang gadis yang berusia lebih dari 2 tahun. Satu-satunya hal yang tetap tidak berubah adalah matanya yang biru tua. Ayah, ayah. Seru Putri Salju, mengejutkan semua orang. Dia bisa berbicara, dalam ucapan manusia. Huo Yuhao berkata dengan terkejut, Snow Lady, kamu bisa bicara? Snow Lady menunjuk ke dada Huo Yuhao dan berkata dengan serius, Ayah, sakit. Huo Yuhao tersenyum dan menggelengkan kepalanya dan berkata, Ayah tidak kesakitan. Aku akan segera sembuh. Sebentar lagi, semua akan tergantung padamu. Putri Salju menganggukkan kepalanya dengan penuh semangat dan berkata, Ayah, tidak sakit, tidak takut. Huo Yuhao terkekeh dan berkata, bersiaplah, aku akan membimbingmu. Putri Salju membuka matanya lebih lebar dan dengan lembut menganggukkan kepalanya. Mata Huo Yuhao berubah ungu. Lapisan cahaya keunguan muncul, benar-benar menyelimuti Putri Salju. Racun api dari Sun Spring Blazing adalah bentuk api yang ekstrim. Untuk menyembuhkannya, orang akan membutuhkan bentuk es yang sangat kuat untuk melindungi tubuh Huo Yuhao.
Selain itu, hanya jenis es yang kuat yang bisa mengeluarkan racun api. Kekuatan jiwa Huo Yuhao sebagian besar ada di tubuhnya, dan karenanya, dia tidak bisa menggunakannya. Satu-satunya cara untuk melakukannya adalah melalui Putri Salju. Wanita salju melayang di samping tempat tidur dan berlutut di sebelah Huo Yuhao. Dengan tangan kecilnya, dia perlahan menyentuh dada telanjang Huo Yuhao. Orang bisa melihat bahwa pusat dada Huo Yuhao, khususnya daerah di dekat hatinya, berwarna merah gelap. Udara di atas bidang kulit merah gelap ini berputar dan berputar. Tangan kiri Putri Salju ditekan di lokasi antara kulit merah gelap dan hati Huo Yuhao. Saat tangannya menyentuhnya, kabut tipis muncul. Suhu udara di sekitarnya berfluktuasi dengan cepat. Dingin dan panas saling bertukar, dan wajah Huo Yuhao memerah dan putih. Semua orang menahan napas. Momen ini terlalu penting. Karena sifat ekstrim dari unsur-unsur yang terlibat, tidak ada yang bisa menyelamatkan Huo Yuhao selain dirinya sendiri. Si Putri Salju perlahan mengangkat tangan kanannya. Belati transparan, sedingin es terbentuk di tangannya. Ujungnya setajam silet, dan mengarah langsung ke dada Huo Yuhao. Wang Dong'er memalingkan wajahnya, tidak berani melihat lagi. Dia mencengkeram tinjunya dengan erat dan dalam benaknya, yang bisa dia pikirkan hanyalah bagaimana dia bertanggung jawab untuk itu. Yuhao, Yuhao, kamu harus hidup. Putri Salju tidak membuat semua orang menunggu lama. Semuanya dihitung dengan presisi oleh Huo Yuhao. Belati itu jatuh. Pu. Belati itu menembus ke dada Huo Yuhao. Di bawah bimbingan Ultimate Ice, racun api di tubuh Huo Yuhao segera menyembur keluar. Luka seukuran kepalan tangan terbuka di dada Huo Yuhao. Darah panas membara keluar. Tetua Xuan dan Tetua Zhuang dipersiapkan. Dengan tangan kanannya, Tetua Xuan mampu mengarahkan bola darah panas yang membakar dari Putri Salju dan ke dalam botol biru jernih. Tangan Tetua Zhuang bergetar, dan lingkaran hijau zamrud mengelilingi tubuh Huo Yuhao. Energi kehidupan yang sangat kuat mulai meningkat, dan energi dalam tubuh Huo Yuhao mulai meningkat secara eksponensial bersamanya. Tangan kiri Putri Salju, yang diletakkan di dada Huo Yuhao, mulai bergetar hebat. Sebagian besar racun diekstraksi, tetapi beberapa di antaranya menjadi aktif dan bergegas menuju hatinya. Aktivasi saat ini terlalu intens. Meskipun Huo Yuhao sudah siap, dia masih merasakan panas yang menyengat di dalam hatinya. Masalah terbesarnya sekarang adalah Ultimate Ice-nya tidak bisa melindunginya. Yang bisa dia lakukan hanyalah mengandalkan kekuatan Putri Salju. Ini adalah saat yang paling berbahaya. Setelah racun api menerobos pertahanannya, dia menjadi mati. Pada saat ini, lapisan cahaya hijau zamrud mulai naik dari tubuh Huo Yuhao. Cahaya terkonsentrasi pada beberapa tulang rusuk di dekat hati Huo Yuhao. Energi Ultimate Ice yang kuat disalurkan keluar bersamaan dengan kekuatan Putri Salju. Bersama-sama, mereka mengeluarkan racun api dari tubuhnya. Setelah insiden di hutan pengaturan matahari, Huo Yuhao telah matang. Dia juga melakukan sesuatu dengan lebih serius. Seperti yang dia katakan, dia tidak akan membiarkan kecelakaan. Ini karena dia masih memiliki kartu truf, yang merupakan cincin jiwa jutaan tahun dari Skydream Iceworm. Di bawah bimbingan Skydream Iceworm, kekuatan Ice Ultimate Empress Scorpioness Ice adalah garis pertahanan terakhir. Itu mampu melindungi hatinya dengan sempurna. Pada saat itu, rasa dingin yang ekstrim menyebabkan sirkulasi darah di jantungnya turun ke 1/10 dari kecepatan normalnya, membuat wajah Huo Yuhao menjadi putih. Namun, racun api telah diusir. Sementara racun api telah diusir, sekarang tergantung pada Tetua Zhuang untuk mengendalikan aliran besar darah Huo Yuhao.